Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya yang maha kudus. Kita mau menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau serahkan ibadah kita pagi ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terpujilah Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menyertai kami dari hari lepas ke sehari. Turunlah kiranya ya Tuhan berkat-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Melawat setiap umat Tuhan, mulai dari bangku yang paling depan, tengah bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Berkat Tuhan siap dicurahkan, berkat Tuhan siap diterima oleh setiap umat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat pagi hari ini setiap umat-Mu yang sudah hadir, kami siap mengangkat suara bagi-Mu, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami halau di dalam nama Yesus Kristus. Kami luaskan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita datang membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur. Saya percaya penyertaan Tuhan yang terbaik sudah kita terima. Mari saudara, kita mau angkat pujian. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini aku ada semua karena kebaikan-Mu. Oh haleluya Yesus, anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mau lebih lagi anugerah-Mu Tuhan. Glory haleluya Yesus. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Ya semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih sayang-Mu saat pagi hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan segalanya.
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku penyertaanmu. Haleluya, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Oh, hadirmu Yesus, hadirmu di hidupku, terutama bagi, katakan anugerahmu, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, anugerahmu. Rasakan anugerah Tuhan mengalir, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Anugerahmu, oh anugerahmu Yesus, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bapak Ibu terkasih, perlahan-lahan saya untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ada saat pagi hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa mengalir dalam hidup kita. Kita mau katakan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagi. Oh hadirmu Yesus, hadirmu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu. Oh penyertaan-Mu segalanya bagi kami Tuhan. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segalanya bagiku. Amin. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Anugerah, oh angkat pujian ini dengan hati yang penuh syukur, semua karena anugerahmu ya Yesus, bukan karena kekuatan. Anugerahmu selama-lamanya, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerahmu, anugerahmu, syukur Tuhan, anugerahmu. Rasakan anugerah Allah mengalir, semua karena anugerahmu ya Tuhan. Saat hari ini hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Oh haleluya Yesus, hanya karena anugerahmu Bapa, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
katakan setiap kata-kata dengan sungguh-sungguh. Anugerah-Mu. Dan resapi setiap apa yang kau ucapkan. Semua karena anugerah-Mu. Benar Yesus. Bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Oh haleluya. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh haleluya. Oh anugerah-Mu terus mengalir Tuhan. Sembah Dia saudara. Berikan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan Raja segala raja. Naikkan syukur buat anugerah yang tak pernah berhenti mengalir. Haleluya. Oh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Glory haleluya. Tiada ada seperti Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau tiada duanya Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Semua karena oh haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak disembah. Oh haleluya. Setiap lidah menyembah-Mu Tuhan. Angkat suara, tinggikan nama-Mu Yesus. Glory haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh terima kasih buat anugerah-Mu yang tak terhingga Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu hati kami limpah dengan syukur. Kami bawa hati kami yang penuh syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ungkapkan penuh syukur-Mu lewat pujian ini saudara yang kekasih. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, ya semua karena anugerah-Mu. Katakan bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, ya anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan.
karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, katakan kepada Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang meriah. Oh haleluya, glory bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya Amin. mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semua. Haleluya. Biarlah hadirat Tuhan kita rasakan pada pagi hari ini, dan setiap kita menikmati segala kebaikan-Nya. Amin. Ada satu ayat yang mengatakan, Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita kasih suara. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yeay. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, serukan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Saudara bersorak, kami mau
hidup ini tidak mudah, betul? Ya, ada banyak tantangan dan rintangan. Tetapi biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Amin. Yeay. Hatiku percaya, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita mau angkat lebih lagi ya, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hatiku percaya. Katakan dengan iman, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Katakan selalu dan keselamatanku hanya padamu, hatiku percaya. Sebab Dia menara kita, saudara. Kaulah menara, Dia tempat perlindungan. Oh, haleluya. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Mulialah nama Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kaum wanitanya saja ya, angkat pujian nih. Tuhanlah kekuatan. Yang kaum pria bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang gunung batu dan keselamatan. Rasakan, saudara, kasih setianya luar biasa. Hatiku percaya. Yes. Kaulah menara. Kaum pria siap-siap angkat pujian ini. Yang wanita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, sungguh Kau berarti buat kami, Ya Tuhan. gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hatiku percaya, Sebab Tuhan menara kita, Kaulah menara, dan Dia kota benteng kita. Siap ya? Bersama-sama serukan. Kau mau selalu bersyukur. Yes. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta Tuhan sebab cinta-Mu tiada bandingnya. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, gunung-gunung tapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Sekali lagi ya, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. apa? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu tidak beranjak dariku, Tak pergi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi. Segala kemuliaan bagi Tuhan, berikan tepukan yang meriah
ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Saudara sudah lelah? Berdiri. Saudara lelah? Oma-oma lelah? Belum lelah? Saya percaya karena ada sukacita yang luar biasa mengalir di tempat ini, yaitu sukacita dari surga. Amin. Kita masih mau terus memuji Tuhan ya. Jalan bersama Yesus itu sungguh manis. Oh, mari kita mau lebih lagi ya. Oke. Bersama Tuhan itu selalu indah. Apapun yang ada di depan kita, karena Tuhan selalu ada. Jalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Haleluya. Jalan bersama Yesus pasti ku kan sejahtera. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya, katakan hidupku selalu bahagia. Oh benar ya saudara. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya. Inilah saudara ungkapan setiap hati kita ya kepada Tuhan. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Yuk kita mau berjalan. Jalan bersama Tuhan Yesus manis. Amin. Selalu manis, Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. selalu manis. Bersama serunya, hey, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia selalu manis. Oh, musik juga mau memuji Tuhan. Kita mau terus bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh indah saudara. Bersama Yesus pasti ada sukacita. Katakan, jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Amin. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis. Oh manis. Selalu manis, Hidup di dalam Tuhan. Yesus manis. Oh, gak ada bandingnya saudara di dunia. Selalu Hanya di manis. dalam Yesus. Bersama dia. Serukan, hey. Bersama dia. Bersama dia. Bersama dia. Bersama dia selalu manis. Nah saudara, saya mau saat ini bagian kiri saya saudara memuji Tuhan ya. Dan setiap kata-kata yang kita ucapkan itu harus kita resapi. Itu ungkapan kita kepada Tuhan. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Sebelah kiri dulu ya. Yo. Sebelah kanan bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, sejahtera. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Yang sebelah kanan, siapakah pujian? Jangan kalah dengan sebelah kiri. Yeay. Jalan bersama Yesus. yang kiri tetap bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jalan bersama Yesus, pasti ku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Katakan, Oleh karena cinta damai di hatiku. Ya bersama-sama angkat pujian. Jalan bersama Tuhan Yesus. Saudara boleh keluar dari kursi saudara pagi hari ini. Bebaskan roh saudara.
sukacita dan sorak-sorai selalu manis bersamanya. Hey, bersamanya, bersamanya, bersamanya selalu manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Tuhan Yesus manis. Betul, manis. Amin. Hidup di dalam Tuhan Yesus selalu manis, selalu manis. Bersama Dia, katakan, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia selalu manis. Saya mau katakan sekali lagi, jalan, jalan bersama Tuhan. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Selalu manis, Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, Haleluya. selalu manis, Bersama Dia, lompat tinggi. Hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia selalu manis. Oh, haleluya. Bersamamu Tuhan selalu manis, selalu indah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Hidup kita ini selalu indah bersama dengan Tuhan ya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan kita, Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dari hari lepas ke sehari lewat setiap pekerjaan yang kami lakukan. Inilah Tuhan sebagian berkat yang akan kami berikan kepada Tuhan, baik ucapan syukur, persembahan persepuluhan ataupun persembahan yang lain-lain. Dari setiap kami yang memberi dari kekurangan kami atau dari kelebihan kami, kiranya Tuhan memberkati dengan berlipat ganda, 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Haleluya. Setiap kami berkelimpahan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kepada yang bertugas dipersilahkan untuk melayani. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar
baik bagi saudara dan saya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setia tidak pernah berubah. Dari kapan, saudara? Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhanlah penolong dalam hidup kita, saudara. Tidak ada penolong yang sejati selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia sanggup menampung setiap air mata yang tercurah. Sungguh Tuhan, Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang setia, yang siap memulihkan setiap kami umat-Mu saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Dia lebih dari kata, lebih dari kata yang menampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Lebih dari kata yang kita ucapkan, Tuhan sungguh jauh lebih mengerti kedalaman isi hati kita. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya ku berserah ya Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia
mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh akan segala kebaikan Tuhan. Kita lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberi waktu 1 menit untuk saudara mempersiapkan hati saudara. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab anugerah dan rahmat-Mu senantiasa menaungi hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dengan segenap hati, sungguh Engkau tahu ya Bapa. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Sebab Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, katakan penolong hidupku. Amin. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Sebab Kau Allah kami yang setia, memulihkanku. Hidupku Tuhan, biar setiap kita memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi katakan, sebab Kau setia sampai akhir. Sekali lagi, Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolong di hidup. Ada kekuatan Allah yang mengalir. Oh haleluya. Kau setia memulihkanku hidupku. Oh Yesus, biarlah segenap hidup kami memuliakan nama-Mu. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami agungkan Engkau dengan segala kebesaran-Mu Yesus. Sampai akhir hidupku Kau setia. Kau setia sampai akhir. Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Sampai akhir hidup. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang setia. Engkau setia ya Bapa. Tak pernah berkesudahan. Haleluya Yesus.
Puji dan puja Dia, sembah Dia dengan pujian. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Engkau Allah kami yang setia, tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Oh haleluya. Saat ini hati kami limpah dengan syukur, sebab anugerah-Mu yang tak terhingga ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Kau tiada bandingnya Yesus. Engkau tiada duanya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Yesus. Kami mau dijamah Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Oh mengalirlah lawatan-Mu Roh Kudus. Jamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah kami ya Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu. Ini haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap dijamah oleh-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sebab anugerah dan rahmat-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dari hari lepas ke sehari Tuhan. Tidak pernah terlambat setiap pertolongan Tuhan atas kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur Yesus. Buat cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Tiada kata yang cukup Tuhan kepadamu. Untuk kami mengatakan Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti untuk menunggu kami kembali kepadamu. Dan hari ini juga Engkau sedang menunggu kami jika ada hati-hati yang sudah mulai keras. Jika ada iman yang sudah mulai redup, biarlah kasih-Mu dan kesetiaan-Mu membopong dan mengangkat kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Ya, sekolah minggu boleh bisa. Ya. Selamat datang buat teman kita yang lama ini Pak Hedi ini. Selamat datang ya sama Ibu. Selamat datang juga buat pengantin baru. Ya, saya pengen dengar 1-2 kalimat saudaraku. Sukacitanya kayak apa? Boleh Pak Robert, boleh Bu Erna, silakan wakili saudaraku. Silakan. Silakan Pak Robert. Puji Tuhan, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Anies juga Ibu. Terima kasih yang sudah peneguhan pernikahan kami pada kemarin. Juga kami mengucapkan terima kasih buat dukungan dan doanya buat jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Rasanya sih luar biasa ya.
Itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kali ini pendek saudaraku, nanti pasti panjang. Oke ya. Baik, puji Tuhan. Sukacitanya juga sukacita kita juga. Saya mau bicara mengenai bagaimana ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Iblis itu paling gak suka kalau ibadah kita sampai di hadirat Tuhan. Maka dia gunakan segala cara supaya ibadah kita nggak sampai di hadirat Tuhan. Dulu waktu saya sekolah minggu, saudaraku, guru sekolah minggu saya memberikan gambaran bahwa iblis itu seperti makhluk yang punya tanduk dan bawa garpu yang tinggi dan panjang. Dan orang tua saya dulu juga sering cerita kalau iblis itu sukanya di kuburan, di tempat sepi, ya, di benda-benda yang besar yang dianggap punya kekuatan dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu, saudara. Tapi iblis sekarang nggak seperti iblis zaman dulu, gambarannya pasti berubah. Dan saya tahu iblis sekarang nggak suka di kuburan, ngapain di kuburan sepi kok, saudara. Menggoda siapa? Ya, nggak di kuburan. Jadi iblis sekarang itu di mal-mal, ya tah, di tempat-tempat yang ramai. Justru seperti itu, bahkan mungkin di gereja juga nyusup juga, loh, saudara. Maka saya mau bangku yang depan itu harus diisi, saudara. Sebab kalau bangku depan nggak diisi, firman Tuhan tuh nggak nyampe ke belakang, saudara. Ya, nyampainya hanya di depan, diblokir, udah selesai, nggak sampai ke belakang. Jadi minggu-minggu depan bangku-bangku depan ini harus diisi ya. Ya, diisi aja ya. Supaya iblis nggak punya tempat di sini. Amin. Jauh di sono. Jauh di sono. Ya, baik. Ada 3 hal yang dilakukan oleh iblis agar ibadah kita nggak sampai kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tahu persis untuk hal ini. Supaya apa? Supaya ketika kita ibadah kita merasakan betul bagaimana hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita rasakan betul-betul saat kita nyanyi, hati kita disentuh, ya. Belum khotbah, air mata kita sudah mengalir. Dan ketika pulang kita membawa sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Hai. Bangsa Israel itu bangsa yang dijajah oleh Mesir 400 tahun lebih. Mereka pengen supaya mereka bisa bebas. Mereka teriak kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari Mesir. Dan sampai akhirnya teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Tapi sayang, Firaun tidak mengizinkan secara terbuka dan lepas betul, enggak, saudaraku. Firaun tidak melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Firaun tidak melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan secara bulat. Tulah demi tulah sudah dijatuhkan Tuhan. Sampai 10 tulah, saudaraku. Dan tulah terakhir adalah tulah yang sangat mengerikan. Malam itu banyak orang-orang Mesir yang menangis karena kehilangan anak sulung mereka. Bukan saja anak sulung, tapi binatang-binatang pun mati. Karena apa? Karena seketika setiap rumah tidak didapati olesan darah. Maka malaikat mengambil setiap anak sulung yang ada di Mesir. Baru Firaun mulai mengendor, saudaraku. Tapi dia tidak lepaskan betul-betul agar Israel keluar dan beribadah kepada Tuhan. Saya ingat kata-kata Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, saudaraku. Dia ngomong seperti ini. Orang Kristen itu jangan dihambat untuk beribadah. Orang Kristen itu biar makmur semua. Itu kata Gus Dur. Apa, saudaraku? Kalau makmur semua, nggak usah dihambat untuk beribadah, malah nggak ibadah.
Ketika kemampuan ekonomi orang-orang Kristen meningkat naik dan tidak ada hambatan untuk beribadah, nggak dicegah, nggak dihambat, malah nggak ibadah. Tapi coba kalau gereja-gereja dihalang-halangi, semua jemaat berdoa benar Tuhan. Ketika selesai masalahnya nggak ibadah lagi seperti itu. Gus Dur pernah ngomong seperti itu, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Firaun, saudara. Saya baca beberapa ayat buat saudara. Di dalam Keluaran pasal 8 ayat 28. Keluaran pasal 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Dilepas, tapi masih diikat. Kamu boleh pergi kepada Tuhanmu, memberikan persembahan korban, tapi jangan terlalu jauh, kata Firaun. Silahkan kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, tapi jangan terlalu jauh. Ini maksudnya apa? Jangan terlalu jauh itu artinya bisa seperti ini. Udahlah ibadah tapi nggak usah serius lah. Seperti itu. Sudah ibadah saja tapi nggak usah sungguh-sungguh. Jadi ketika setiap orang Kristen beribadah, badannya di gereja, tubuhnya di gereja, tetapi kalau nggak sungguh-sungguh ibadahmu tidak sampai kepada Tuhan. Ini yang dimaui oleh Firaun, ini yang dimaui oleh iblis. Silakan ibadah, tapi nggak usah sungguh-sungguh. Makanya banyak orang Kristen yang imannya tidak naik, saudaraku. Ibadah sih ibadah, setiap minggu ibadah. Tapi imannya tidak naik, tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Ini jebakan pertama. Jangan sampai kita beribadah tetapi tidak sungguh-sungguh. Itu artinya jangan terlalu jauh. Sudahlah gak usah dalam-dalam. Cukup ke gereja seminggu sekali, datang terlambat, pulang cepat-cepat. Seperti itu. Ya, jadi orang Kristen tuh gak usah dalam-dalam dah. Pokoknya minggu ibadah, ya bisanya dah. Nah, itu kan gak serius. Kalau saya hari Minggu ini malam sudah saya siapin baju saya. Sepatu saya siapin. Kacamata saya siapin. Sebab kalau waktunya mepet, giliran cepat-cepat dipakai, kancingnya nggak ada satu. Itu cari kancing nggak gampang loh, saudaraku yang sama loh, nggak gampang. Masuk ini hitam ininya putih kan lucu. Ya tuh. Sepatunya udah siapin, kaos kakinya sudah siapin. Sebab kalau mepet, kaos kakinya hanya satu, yang satunya nggak ketemu. Cari ubek sana, ubek sini, nggak ketemu juga. Silakan. Makanya kalau beribadah, jangan dadak persiapannya, saudaraku. Ya, sama anak-anak saya juga saya siapin. Malam itu sudah siap semua. Bukan saja fisik yang siap, hatinya juga sudah siap. Ketika ibadah sungguh-sungguh betul, saudaraku. Kekuatan saya, kekuatan keluarga saya bukan pada harta. Saya bukan orang kaya loh, saudaraku. Saya bukan orang yang bekerja, enggak. Dari muda lulus SMA, sekolah Alkitab, langsung dikirim di Bogor. Hanya berbekal koper isinya hanya pakaian. Saya ingat betul nenek saya kasih saya 200 rupiah nih buat makan di jalan. 200 rupiah. Ya, saya belum pernah ke Bogor. Saya nggak tahu Bogor kayak apa. Tahun 1988 saya masuk Bogor. Dingak, nggak punya teman. Cari alamat gereja nggak ketemu.
Sebab di Jawa itu gereja kan besar-besar. Dan setiap gereja ada pelangnya atau gereja utusan Pantekosta, gereja Isal Masih, gereja Betel Indonesia. Hampir semua di Jawa itu gereja ada pelangnya. Tapi di Bogor enggak semua gereja ada pelangnya, ada mereknya. Saya cari-cari sambil naik bis kok enggak ada ya. Gereja yang saya cari karena ada satu gereja yang perlu tenaga dan saya ke situ, dipanggil ke situ. Enggak ketemu, Saudara. Yang namanya warung jambu itu mana nggak ketemu, Saudara. Lewat sampai Cilodong, Saudara. Bayangin coba. Kernet bisnya nanya, Bapak, Mas mau kemana? Saya nggak ngerti bahasa Sunda, blas. Pokoknya terus saja sampai mentok, sampai ujung saya bilang gitu. Bener sampai ujung, sampai terminal, bingung saya. Mas mau kemana? Saya kasih tahu warung jambu, waduh udah lewat, udah jauh. Cari warung jambu nggak ketemu gerejanya, Saudara. Aduh, saya cari kakak saya juga di Cibinong karena nggak ketemu gerejanya. Saya cari kakak saya di Cibinong, kerja di Likna waktu itu. Tapi saya belum pernah ke sono. Saya tanya orang situ, Likna mana ya? Oh, sono Pak, lewat sawah. Kemudian ada kali, Bapak nyebrang. Ya tak ikuti loh, Saudara. Saya jalan ke sawah bawa koper. Benar lewat kali ketemu Likna. Saya tanya ke satpam, Pak, Mas, saya mau ketemu kakak saya. Namanya siapa? Joko. Wah, di sini Joko banyak. Waduh, bingung saya. Bagian apa? Waduh, nggak tahu. Ditanya bagian apa, nggak tahu saya. Joko banyak di sini. Waduh, lemes saya, Saudara. Saya pulang, duduk di jalan, pinggir jalan, Saudara. Berjam-jam saya ke situ. Udah, cari kakak nggak ketemu, cari gereja nggak ketemu, bayangin, Saudara. Saya pernah cerita toh, Tuhan kirim malaikat yang nggak bersayap, Saudara. Bener, malaikat nggak bersayap itu ada. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita, Saudara, kalau kita berserah kepada Tuhan. Tahu ada orang yang datang kepada saya deketin, Mas mau kemana, nyari siapa? Nggak kenal saya sama dia. Saya cari kakak saya ini kerja di sini. Oh, saya kenal. Yuk saya anterin. Diantar sampai rumah kakak saya. Itu malaikat yang gak bersayap. Kalau saudara berserah kepada Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara beruntung karena Tuhan. Udah, saya tinggal di kakak saya beberapa hari, kemudian diajak karena dia udah lama di situ. Saya ajak untuk cari gereja, kembali ke Bogor, ketemu gerejanya di garasi mobil. Makanya nggak ketemu. Makanya nggak ketemu, pelangnya nggak ada, ininya nggak ada. Jadi tahunya dari mana? Di pom bensin. Dulu ada di warung jambu itu pom bensin. Saya tanya, di sini ada gereja nggak? Pendetanya ini namanya, oh itu mah itu loh Mas, itu Mas. Saya masuk itu juga ragu-ragu. Ini gereja apa ya? Ya kayak kita ini. Tapi ini masih bagus. Ini garasi, benar-benar garasi. Jadi saya pertama kali masuk Bogor, masuk di sebuah gereja untuk membantu pelayanan seorang pendeta yang sudah umur. Gerejanya di garasi. Seperti itu jalan hidup saya, 1988. Tapi dari kecil saya sudah diajar oleh orang tua saya, dimanapun kamu berada, kalau ibadah sungguh-sungguh. Kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya pakai betul-betul. Gerejanya mau kecil, mau gede, saya sungguh-sungguh. Ini hanya tempat, saudara. Nanti yang diangkat Tuhan bukan gedungnya, tapi saudara dan saya yang diangkat Tuhan. Jadi kalau saudara tidak menghargai gereja saudara, saudara sama saja nggak menghargai Tuhan saudara. Saya melayani Tuhan di gereja gede sering, nggak kehitung. Tapi saya juga nggak menolak kalau ada gereja kecil, pingin saya layani.
Saya tidur di hotel bintang 4 5 sering. Saya tidur di atasnya, di bawahnya babi juga sering. Enggak masalah buat saya. Yang penting nama Tuhan diberitakan. Tapi Firaun enggak mau. Kamu silakan beribadah tapi jangan terlalu jauh. Arti terlalu jauh itu gini, Saudara. Selain enggak sungguh-sungguh, nanti kalau ada apa-apa Mesir terbuka buatmu untuk kembali. Hidup ini enggak mudah, apalagi ketika kita memutuskan untuk terima Tuhan. Saat itu kita membuat perang terbuka dengan iblis. Dia akan serang kita dari berbagai sektor, saudaraku. Dan dia enggak pernah punya waktu untuk istirahat. Sehari 24 jam dia kerja. Bagaimana supaya saudara jatuh? Jadi kalau kamu punya kesulitan, kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya persoalan dan kelihatan Tuhanmu diam, balik ke Mesir. Itu maunya Fir'aun. Di Mesir ada roti, di Mesir ada ikan. Orang Israel enggak sadar, saudaraku. Mereka bisa makan roti, mereka bisa makan ikan, tapi jiwa mereka tergadai di situ, saudara. Bukankah iblis juga serang kita dari situ? Kalau kamu jadi orang Kristen gak usah serius. Biasa-biasa saja. Kalau kamu berdoa Tuhanmu gak jawab. Kalau kamu berdoa Tuhanmu tutup mata. Dunia bisa bantu kamu. Seperti itu loh. Makanya banyak orang Kristen yang ketika doanya gak dijawab mereka mulai gelisah. Mereka cari Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Tuhan menolong kita, Dia juga uji kesabaran kita. Tapi dunia bisa beri secara instan, bisa. Kalau saudara mendapatkan pertolongan secara cepat, temponya juga cepat akan hilang. Bukan berarti saya ini pendeta setiap kali doa langsung Tuhan jawab. Enggak, ada banyak doa saya enggak Tuhan jawab. Banyak, saudara. Saya pengen beli rumah depan belum dijawab Tuhan. Kalau rumah depan kebeli kan sudah bisa parkir aman, nyaman. Belum dijawab Tuhan. Dan saya mau tunggu Tuhan bekerja seperti waktu rumah sebelah dijual. Rumah sebelah dijual 250 juta. Saya ini punya uang 100 juta. Mau enggak? Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Belum waktunya kan? Udah 3 bulan saya lupa ditelepon. Pak Anies serius mau beli? Ya uang saya hanya segitu. Boleh enggak? Ya sudah loh. Ya sudah. Silakan ambil kuncinya. Ini juga sama, saudaraku. Tahun 1999 kita beli tempat ini. Ini 23 juta. Duit saya hanya 11 juta. Boleh nggak 11 juta dibayar dulu? Yang 11 juta lagi, 12 juta setahun. Boleh. Jadi ketika 11 juta saya kasih, kunci dikasihkan ke saya. Aneh loh. Kadang Tuhan uji kita, kesabaran kita. Kita masih percaya bahwa Dia tidak pernah terlambat atau kita mulai ragu-ragu. Mesir terbuka loh. Kalau kamu punya masalah di padang gurun, Tuhanmu diam, balik ke Mesir. Iman saudara juga dicoba seperti itu. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian kembali ke kehidupan lamanya. Karena doanya belum dijawab Tuhan. Karena mereka baru tahu, loh jadi orang Kristen kok seperti ini. Mereka pikir jadi orang Kristen itu semuanya beres, lurus, lancar. Enggak, saudaraku. Makanya dalam setiap katekisasi orang yang mau jadi orang Kristen, saya udah kasih tahu ke depan. Terima Yesus cuma-cuma. Bener, enggak bayar, saudaraku. Terima Yesus di gereja ini enggak bayar.
Di gereja lain mungkin bisa bayar tebus akte. Di sini nggak bayar, bahkan baptisannya nggak bayar. Tapi hidup di dalam Tuhan, saudara harus bayar harga. Ya, terima Yesus cuma-cuma, nggak banyak persyaratan. Asal mengaku dosa, terima Yesus, selesai. Gereja itu jangan mempersulit. Masa masuk ke surga lebih sulit daripada masa masuk ke gereja lebih sulit daripada masuk surga. Bukankah gereja ditaruh di dunia untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong? Jadi saya konsepnya seperti itu, saudara. Saya tidak akan mempersulit orang yang mau datang kepada Tuhan siapapun dia. Seperti saudara datang pertama kali saya sambut. Kalau orang datang, sambut mereka. Jangan dicurigai. Wah, tatonya banyak, bahaya nih. Jangan. Tuhan melihat kita apa adanya, bukan? Kalau Tuhan pilih-pilih, kita nggak masuk hitungan, saudara. Dosamu dan dosaku itu udah nggak kehitung. Kalau Tuhan pilih-pilih ngelihat kita nggak masuk hitungan. Tapi karena Tuhan tidak memilih-milih, bahkan ketika kita masih dalam dosa, dia mengasihi kita, maka gereja juga harus seperti itu. Terima Yesus cuma-cuma. Amin. Hidup dalam Yesus bayar harga. Ayo. Jadi enggak hanya enaknya semua. Kita hidup dalam Tuhan, kita ngalami banyak persoalan, saudaraku. Bukan persoalan yang kita cari-cari. Memang Tuhan sengaja izinkan persoalan itu terjadi. Masih tetap percaya Tuhan tidak? Atau kembali ke kehidupan yang lama. Ingat loh ya, Mesir terbuka loh ya. Senang kalau saudara kembali lagi ke kehidupan lama, dia senang. Itu maunya Fir'aun, itu maunya Tuhan. Oh, bukan, itu maunya setan. Jangan terlalu jauh. Enggak usah serius-serius lah. Pokoknya ke gereja seminggu sekali cukup. Doa puasa, enggak usah itu kerjaan pendeta itu. Cari jiwa, itu pendeta kerjaannya. Kan seperti itu. Iya kalau gitu semua berkatnya buat saya, saudaraku. Ngepel gereja, ngatur kursi, beresin kursi. Berkatnya buat saya. Dia tak? Iya, saya senang kerja, saudaraku. Nah, kalau begitu, maka kita hati-hati. Dunia terbuka loh, buat saudara kembali loh. Mesir terbuka loh, buat saudara kembali loh. Di sono ada roti, di sono ada ikan, tapi jiwamu tergadai, saudara. Itu artinya jangan terlalu jauh. Sekarang yang kedua, Keluaran pasal 10 ayat 11. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki saja dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki, bukan? Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Yang pertama, jangan terlalu jauh. Yang kedua, kamu boleh pergi, kami boleh beribadah, tetapi laki-laki saja ya. Loh, kok kenapa hanya laki-laki saja? Wanita nggak boleh, anak-anaknya kemana? Biar tetap tinggal di Mesir. Cilaka ini Fir'aun. Banyak orang Kristen nggak sadar. Makanya di gereja itu lebih banyak wanitanya daripada prianya. Coba hitung, Mbak. Coba hitung. Ya, biar laki-lakinya kerja, bapaknya kerja nggak apa-apa toh. Yang penting bapaknya titip kolektor. Saya lebih seneng orangnya yang datang daripada duitnya yang datang, selalu. Itu model saya. Jangan sampai saudara gini ya, jangan sampai duitmu masuk surga, kamu nggak masuk surga.
Kenapa Firaun berkata, silahkan pergi beribadah tetapi hanya yang laki-laki saja. Istrimu, anak-anakmu yang wanita tetap tinggal di Mesir. Wah, dipecah ini keluarganya, saudaraku. Kalau keluarga terpecah-pecah, maka keluarga itu tidak kokoh. Iblis berusaha memecah belah setiap keluarga. Kalau keluarganya berantakan, gereja juga berantakan. Iya toh? Yang terjadi dalam rumah tangga saudara, itu akan mengalir ke gereja. Kalau rumah tangga saudara berantakan, gerejamu juga berantakan. Maka kalau gereja pengen kuat, pengen indah, setiap rumah tangga jemaat Tuhan harus baik dan indah. Tapi iblis kan mau pecah-pecah. Yang laki saja yang ibadah ya, yang wanitanya di rumah saja, di Mesir, tetap di Mesir. Pria, wanita, pria, laki-laki itu memang sudah ditakdirkan untuk tidak bisa jauh dari pasangannya, ya sudah menikah. Saya ini pergi sering keluar pulau sering, saudara. 2-3 hari masih bisa ketawa-ketawa. Ketika mulai 4 hari saya mulai rindu yang di rumah. Ada anak-anak saya, ada istri saya. Jadi nggak kuat lama-lama di luar. Sebab di rumah ada orang-orang yang saya kasih. Kalau saudara beribadah di padang gurun, orang-orang yang saudara kasih tergade, terikat di Mesir, maka pikiranmu pun akan kembali ke Mesir. Karena di sana ada orang-orang yang saudara kasihi, bukan? Dan ketika itu terjadi, ibadahmu gak sampai kepada Tuhan. Pecah. Maka sebaiknya, ayo bawa keluargamu untuk beribadah bareng. Suami istri datang ke gereja. Ya, itu yang Tuhan mau. Ada dalam satu rumah. Dan model sekarang kan nggak seperti itu zaman sekarang. Bapaknya di gereja A, ibunya di gereja C, anaknya di gereja D. Modelnya kan seperti itu zaman-zaman sekarang. Itu bukan sesuatu yang baik, saudara. Usahakan saudara bawa keluarga saudara di rumah Tuhan bersama-sama. Betapa indahnya jika saudara pergi bersama-sama dengan keluarga saudara, pergi ke rumah Tuhan. Tapi Mesir nggak mau seperti itu. Mesir mau pecah-pecah keluarga kita. Kalau saudara beribadah di sini hanya sendirian, pikiranmu bisa di rumah. Maka bawa supaya aman semuanya. Yang ketiga, Keluaran pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah. Beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut kamu. Nah ini udah beda lagi. Kalau tadi hanya laki-laki saja ya yang boleh ya. Yang wanita, anak-anak tetap tinggal di Mesir. Lalu yang ketiga, kamu boleh beribadah, kambing dombamu jangan. Jangan kau bawa. Bukan berarti saudara ke sini bawa ayam, bawa kambing, bukan itu. Bukan itu. Ini masalah harta, saudara. Ya. Tubuhmu boleh beribadah kepada Tuhan di padang gurun, tapi hartamu tetap taruh di Mesir. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ketika badan kita beribadah, firman Tuhan sudah berkata, kalau ibadahnya nggak sungguh-sungguh, pikiran kita tetap gelambiar kemana-mana. Apalagi kalau urusan harta. Wah, jam segini nih, bentar lagi ada janjian.
Ini Pak Anies kok khotbahnya nggak kelar-kelar. Jadi pikirannya sudah janjian, saudaraku. Saya mau kasih tahu ya, kalau itu memang berkat dari Tuhan, berkat itu nggak kemana-mana, saudara. Tetap akan sampai di tangan saudara. Tapi kalau saudara sudah beribadah, pikirannya kacau, waduh ini kalau orangnya yang janjian sama saya pergi nggak jadi. Saudara pulang duluan, nggak ketemu sama orangnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Jadi kalau Firaun mengizinkan orang-orang Israel beribadah kepada Tuhannya di padang gurun, tapi harta bendanya tetap ditaruh di Mesir, maka Firaun punya pikiran, pasti ibadah mereka tidak sungguh-sungguh karena mereka percaya hati mereka tetap terikat dengan hartanya. Ya toh? Saya pertama kali punya mobil tahun tua. Udah tahun tua deh. Saya nggak mau kasih tahunnya, malu. Ya, belum bisa nyupir bener-bener, istri saya dorong, beli dong. Ya wes lah. Kalau istri ngomong turuti aja. Beli. Udah beli, itu ada Pak Edi nih, masih inget nih. Saya bawa Pak Edi, cek ya Pak Edi ya. Enggak lama dicek langsung bungkus. Mobilnya suruh bawa pulang. Bawa pulang dari Ciawi ke sini. Enggak dapat parkir, saudaraku. Tahu sendiri enggak dapat parkir. Parkirnya di sono, dekat perumahan. Saudara. Udah tahu, sepanjang malam saya enggak bisa tidur. Saudara. Bentar saya keluar lihat mobil saya masih ada. Jadi saya pikir bisa 12 kali saya keluar masuk rumah ini, saudara. Saya lihat masih ada. Nggak dapat parkir di depan. Itu mobil tua, saudara. Bagaimanapun juga hati saya juga ke situ. Ini membuktikan firman Tuhan itu benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Udah. Giliran dapat parkir, buahnya anak kecil kan di sini, saudaraku. Besoknya, loh kok ada garetan satu, mulus awalnya. Besoknya lagi dikasih gambar bunga, loh. Akhirnya penuh, wah, saya mau berantem sama anak kecil juga malu ya. Jadi saya jagain di situ, so. Wah, asal ada anak kecil udah mulai mepet-mepet, saya mulai melodot. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Padahal itu mobil tua, saudara. Mobil tua. Aduh. Wes. Tak kurungi, harus dikurungi, saudaraku. Udah baret-baret, ya dikurungi, saudaraku. Kurungannya disobek, saudaraku. Waduh. Kita tambal lakban, disobek lagi. Mana anak sini kelewatan, bener. Padahal yang tua-tua itu baik. Pak, bener mana anak kecil, Pak? Ya gimana? Akhirnya segini. Jadi biar tunggu penuh dulu oret-oretannya baru nanti saya cat seperti itu. Akhirnya kan habis dari itu saya diberkati Tuhan, teman saya kasih mobil tuh baru diantar sampai sini baru sama awalnya udah mulus di garet-garet. Setiap tahun saya ganti mobil, bukan beli. Beli hanya sekali mobil tua. Jadi hitung-hitungan dalam 10 tahun mungkin 9 kali ganti mobil dan baru semua. Kalau sudah setahun ganti ya Pak Anies? Iya namanya dikasih. Diantar sampai sini. Setahun lagi ganti ya. Ganti. Akhirnya saya kan, kalau saya ngurusin mobil terus gak bisa tidur. Ya udah taruh di situ di depan deh. Mau dioret ya silahkan ya memang itu anak-anak pengen oret-oret silakan. Jadi saya nggak kurungi lagi. Saya juga pasrah ke Tuhan. Saya aja pesan ke anak-anak jangan dioret-oret ya. Kalau kamu punya mobil dioret-oret seneng nggak? Seperti itu. Saya mulai bebaskan, saudaraku. Supaya saya nggak terikat dengan harta. Harta itu perlu buat kita hidup di dunia. Nah kalau saudara nggak punya harta, nggak dianggap orang. Makanya saya pengen supaya saudara jadi orang berhasil semua. Kalau saudara
berhasil, saudara punya banyak kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau saudara nggak berhasil, dunia akan menyepelekan saudara. Real saya ngomong seperti itu. Kalau saudara nggak punya apa-apa, saudara mau nginjil, orang akan lihat, loh kamu bilang Tuhan berkati, kamu punya apa? Manusia itu melihat apa yang kelihatan. Loh Tuhan kan melihat yang tidak kelihatan, itu Tuhan, kalau manusia enggak. Manusia melihat apa yang kelihatan. Jadi orang-orang berhasil itu tidak harus kaya raya, enggak. Berhasil itu artinya enggak punya utang. Setuju enggak? Berhasil itu enggak punya utang. Kalau saya masih punya utang belum berhasil. Saya bebas enggak punya utang. Dari dulu. Jadi hidup saya ringan-ringan saja. Kalau belum waktunya beli, tunda. Beres kan? Ada yang nawar-nawarin? Enggak. Bodoh, Pak. Harus ditawarin duit. Hanya 1 juta, ngembaliin 1.100.000. Enggak. Dan puji Tuhan anak saya, istri saya ngerti akan ini. Ngerti betul. Jadi kami itu hidup bergantung sama Tuhan penuh. Dan Tuhan tahu caranya memelihara saya dan keluarga saya. Sampai detik ini saya nggak punya utang. Mobil cicilan nggak punya, rumah cicilan nggak punya, barang-barang perabot, panci dan lain-lain nggak punya, nggak punya cicilan. Jadi beres, res, saya ngomong apa aja bebas, saudaraku, bebas saya. Oke? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Satu kali ada anak muda datang kepada Tuhan. Tuhan, Rabi, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Yesus berkata, lakukan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Oh saya sudah, saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak berzina, saya nggak nyusahin orang. Sudah semua saya lakukan sejak saya masih kecil. Lalu Tuhan berkata ini, kalau gitu jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ini anak muda yang kaya raya. Baru dia mikir. Semua yang baik, yang benar sudah dia lakukan. Cuma satu. Jual hartamu, bagikan ke orang miskin, baru kamu layak ikut aku. Mundur, saudara. Karena dia berpikir harta lebih berguna daripada jiwa. Dia berpikir harta lebih berguna daripada nyawanya. Kalau hari itu mati, dia nggak berpikir ke situ. Dia tumpuk itu hartanya di gudangnya. Dia bangun lebar-lebar gudangnya. Hai jiwaku, beristirahatlah, makanlah dan minumlah. Saudara boleh berhasil, saudara boleh kaya. Tapi jangan diikat dengan harta kekayaan saudara. Justru saudara harus bisa kendalikan harta kekayaan saudara. Oke? Jadi Tuhan gak ngelarang loh saudara kaya. Gak ngelarang. Gereja gak ngelarang saudara kaya. Tapi yang dilarang adalah ketika hatimu terikat penuh sama hartamu sehingga minggu gak ke gereja. Doa bisa digeser. Hartamu mengikat jiwamu. Makanya anak muda ini nggak berani jual hartanya, karena dia merasa hartanya lebih berharga dari nyawanya. Jangan sampai itu terjadi buat kita. Harta itu kan titipan, kita hanya disuruh mengelola, bukan pemilik loh ya.
kelola dengan baik. Kalau saudara bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan tambahkan lagi. Amin. Kalau saudara bisa kelola dengan baik, Tuhan tambahkan lagi. Kalau ngelola yang kecil nggak bisa, jangan harap ngelola yang besar. Cukup. Jangan mimpi. Kalau yang kecil saja nggak bisa kelola dengan baik, gimana saudara dikasih kepercayaan kelola yang besar? Termasuk, sorry ya, saudara yang masih kontrak rumah. Anggap itu rumah sendiri. Tuhan sedang uji saudara. Kalau saudara bisa kelola rumah itu dengan baik, Tuhan percayakan lebih besar lagi. Bahkan tidak hanya ngontrak. Tuhan percayakan saudara bisa beli. Maka sekecil apapun rumah yang saudara tempati, nikmati, kelola dengan baik, bersihkan dengan baik seperti rumahmu sendiri. Dan Tuhan akan nilai, sudah layak ini punya rumah sendiri. Kasih dengan cara Tuhan. Tapi kalau rumah kecil aja kacanya udah debunya sudah sesenti. Jamnya mati. Saya itu kalau ke gereja suka ngelihat jam. Ini jam mati. Berarti nggak pernah ngelihat, nggak pernah diperhatiin nih. Ya. Saya tanya udah sejak kapan tuh jamnya mati? Wah nggak tahu Pak. Berarti udah lama. Nah, kalau jam aja yang kelihatan dia nggak rawat, gimana yang nggak kelihatan? Gimana iman yang nggak kelihatan ini bisa rawat? Aduh, gereja ini nggak gede, saudara. Tapi saya berusaha gereja ini tetap bersih. Saudara kan nggak tahu kursi yang saudara duduki. Tiap Sabtu saya sudah pel, saudara. Pakai hand sanitizer. Disinfektan double. Setelah habis ibadah, setelah pulang, saya bersihin lagi. Itu kan bentuk kepercayaan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kasih tempat nggak gede. Tapi ini bukti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan dalam gereja ini. Saya lap. Saudara nggak akan temukan debu di sini. Saya lap. Kenapa kok harus saya? Saya nggak punya duit buat bayar orang kok. Dan saya lebih puas ngerjakan sendiri. Lampu mati, panggil saya. Kalau berani, panggil saya. Ya. 3 hal supaya ibadahmu tetap sampai kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Dan jangan pernah kembali ke kehidupan lama. Sekalipun Mesir terbuka lebar-lebar, sekalipun dunia terbuka lebar-lebar, dia akan sambut kita kalau kita mau kembali. Tapi jangan sekali maju dalam Kristus, tetap maju dalam Kristus. Yang kedua, yuk kita berusaha. Jangan hanya suaminya yang ke gereja ya, jangan hanya istri aja yang ke gereja ya, tapi dua-duanya, suami istri harus ke gereja. Oke? Suami istri harus ke gereja, anak-anak harus dibawa kepada Tuhan. Jangan dipecah-pecah, jangan mau. Ya. Ketika rumah tangga kita terpecah-pecah, maka tidak ada kekuatan dalam rumah tangga. Yang ketiga, harta itu jangan mengikat kita. Kita perlu tapi jangan mau kita dikendalikan oleh harta. Sampai mimpi-mimpinya juga gini-gini ngitung duit. Mimpi kok sampai gini ngitung duit. Masih penting kalau duitnya benar dihitung, kalau nggak ada yang dihitung kayak gini terus bangun kecewa berat. Itu udah mulai terikat hatinya dengan harta. Mulai hari ini putuskan itu. Tuhan tahu kok cara memelihara saudara dan saya. Gak usah ngomong kesusahanmu ke semua orang, gak usah ngomong. Tuhan ngerti asal saudara hidup benar, jalan benar. Tuhan kasih.
pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu banyak cara, Tuhan punya banyak cara memelihara saudara. Jadi saya heran kalau ada orang yang kemana-mana ceritain kesusahannya. Di mana imanmu? Tuhan saya, Tuhanmu juga. Lebih baik banyak berdoa daripada banyak bicara. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa, tidak ada berkat. Ayo, banyak bicara bukan banyak berkat. Banyak bicara, banyak kesalahan. Biasanya gitu. Semakin banyak saudara bicara, semakin potensi banyak kesalahannya. Jadi hati-hati. Tuhan berkati kita semuanya. Mari setiap ibadah kita terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya diperbaharui dari hari lepas ke hari. Kita mau supaya keluarga kita ada satu dalam wadah Tuhan. Kita sedang diuji Tuhan dengan berkat Tuhan. Biar hati kita tetap tertuju pada sumber berkat itu, bukan pada berkatnya. Pada sumber berkat itu. Ketika kita dapatkan sumbernya, maka saudara dapatkan berkatnya. Kalau saudara hanya cari berkatnya, saudara nggak ketemu sumbernya. Saudara. Cari sumber berkat itu, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus, Engkau bicara lebih lanjut. Bahasa hamba-Mu terbatas. Engkau yang menciptakan bahasa. Engkau yang akan mengartikan lebih jelas lagi. Sehingga setiap jemaat-Mu imannya bertumbuh, berbuah-buah, bahkan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Saudaraku, kita bisa selesaikan ibadah kita dan kita akan kembali ke rumah kiranya dengan sukacita dan damai sejahtera kita kembali ke rumah untuk melanjutkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Tuhan Allah yang setia, bahkan setia sampai mati. Kalau nyawa-Mu pun Kau berikan buat kami, terlalu mudah Tuhan memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Oleh sebab itu kami percayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan usaha kami, sekolah, kuliah, aktivitas kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber dari segala sumber berkat dan sumber keberhasilan dalam hidup kami. Kami akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kami. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan atasmu. Diberkatilah hari-harimu saat engkau keluar dari rumah. Saat engkau kembali ke rumah, malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungimu. Diberkatilah pekerjaan usahamu. Apa yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau beruntung karena Tuhan. Sebab itu pulanglah dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kita mohon berkat Tuhan yang utuh seperti Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
gairahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Ambil waktu teduh sejenak sebelum saudara meninggalkan ruangan ini.